Perkenalkan, nama saya Raya Rifki Ramdhani dengan NIM 23000161153. Sini saya akan menjelaskan tentang model CS Pilot dalam arsitektur enterprise. CS Pilot sendiri merupakan akronim dari kata considerations, standards, visions, landscape, outlines, dan designs. Keenam komponen ini merepresentasikan jenis-jenis artefak yang biasa muncul dalam proses perencanaan dan rekayasa aktivitas dalam organisasi. Untuk memahami CS Pilot, kita perlu melihat bahwa model ini dibangun dari dua dimensi utama. Apa yang dijelaskan oleh artefak dan bagaimana cara menjelaskannya. Dimensi apa membedakan artefak ke dalam tiga jenis, di antaranya rules, structures, dan change. Sedangkan dimensi bagaimana membedakan apakah artefak tersebut berfokus pada sisi bisnis atau sisi IT. Dari perpaduan dua dimensi ini, kita mendapat 6 kategori artefak utama. Setiap kategori diberi nama yang spesifik dan punya tujuan yang berbeda. Misalnya, untuk artefak yang bersifat aturan dan berfokus pada bisnis, kita sebut sebagai considerations. Sementara untuk aturan yang bersifat teknis, kita sebut standards. Keduanya sama-sama berbicara soal prinsip dasar atau hal-hal yang menjadi pegangan, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Considerations biasanya berisi prinsip-prinsip umum yang disepakati bersama oleh pimpinan bisnis dan arsitek TI, semacam kesepakatan arah atau nilai. Tujuannya adalah menjaga agar semua keputusan ke depannya tetap sejalan dan konsisten. Sementara standar lebih bersifat teknis dan biasanya mencakup aturan, pola, atau pedoman dalam membangun sistem IT. Ini berguna untuk menjaga keseragaman teknologi, efisiensi, dan mengurangi kerumitan dalam sistem. Lalu, ada visions dan landscapes. Visions adalah gambaran konseptual dari organisasi yang diinginkan di masa depan dari sisi bisnis gitu. Misalnya, jika perusahaan punya visi untuk menjadi pemimpin pasar digital, maka artefak visions akan menggambarkan seperti apa kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Sebaliknya, landscape lebih fokus pada peta sistem IT yang ada saat ini. Ia membantu kita melihat apa yang kita punya secara teknis, baik itu aplikasi, database, maupun infrastruktur lainnya. Dengan landscape, kita bisa mengevaluasi apakah teknologi yang kita miliki sekarang sudah sesuai arah atau perlu diperbaharui. Selanjutnya, kita punya outlines dan designs. Keduanya fokus pada perubahan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Outlines adalah deskripsi inisiatif perubahan dalam bahasa bisnis. Ia biasanya digunakan untuk menjelaskan ide-ide proyek secara garis besar agar bisa dipahami oleh para pemangku kepentingan non-teknis. Contohnya, proposal digitalisasi layanan publik yang ditulis agar bisa dipertimbangkan oleh pejabat atau manajer. Sementara itu, desains adalah versi teknis dari outlines, berisi detail implementasi, diagram sistem, dan petunjuk eksekusi untuk tim IT. Bisa dibilang, kalau outlines adalah rencana besar, maka desain adalah petanya. Nah, yang menarik dari model CS Pilot ini adalah keterkaitan antar komponennya. Masing-masing tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi. Considerations dan standar menjadi fondasi. Visions dan landscapes memberi arah dan pemetaan. Outline dan designs menjadi bentuk aksi yang bisa dilaksanakan. Dalam praktik arsitektur enterprise, model ini
sangat penting karena membantu kita menyusun aktivitas secara berjenjang, mulai dari nilai hingga ke tindakan konkret. CS Pilot juga menjembatani dua dunia yang seringkali terpisah, bisnis dan teknologi. Ia membuat komunikasi antara eksekutif dan teknisi jadi lebih mudah, karena masing-masing bisa melihat gambaran besar dan peran mereka dengan lebih jelas. Selain itu, model ini juga mendorong keteraturan dalam mengelola perubahan. Perubahan dalam organisasi tidak bisa hanya reaktif, ia harus dirancang dengan pertimbangan yang matang, sesuai standar, berdasarkan visi, dipetakan secara objektif, direncanakan secara rasional, dan dilaksanakan secara teknis. CS Pilot menyediakan kerangka untuk semua itu. Ia bisa digunakan untuk mengaudit dokumen arsitektur, mengevaluasi apakah sistem yang dibangun sudah sesuai arah organisasi, atau untuk menyusun portofolio inisiatif ke depannya. Lalu, terakhir, kesimpulannya, model CS Pilot membantu kita memahami dan merancang aktivitas organisasi secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal membuat sistem IT, tapi soal merancang masa depan organisasi dengan nilai yang jelas, standar yang tepat, visi yang terarah, informasi yang akurat, rencana yang logis, dan pelaksanaan yang profesional. Dalam konteks arsitektur enterprise, model ini sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang kita rancang bukan hanya efisien, tapi juga bermakna dan sesuai dengan arah organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.